Alasan kenapa Jasmine memilih Islam sebagai agamanya sekarang setelah dia mempelajari Bibelnya dengan benar. Complexity, Pak. Kompleks. Lalu Ya udahlah, nggak usah. Samawi, Pak. Samawi. Yudaisme? Boleh Samawi juga. Kenapa nggak milih Yudaisme? Oh, ini pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Ya. Baik, saya memang mengharapkan pertanyaan-pertanyaan ilmiah seperti ini. Jadi, buat saya berprinsip, jika kita ingin mempelajari sesuatu, kita harus melihat secara general pertama keabsahannya ya, Pak ya. Lalu kedua, bagaimana ajaran ini memperlakukan manusia. Gitu. Kenapa saya tidak Lanjut. memilih Jewish? Karena saya ada ajaran di Jewish itu yang bertentangan dengan hati nurani saya. Kalau Bapak bertanya Bisa. kemudian apakah itu? Iya. Di Jewish itu mereka merasa mereka yang paling superior, Pak. Selain Jewish itu, let's say, oh you're nothing. We are the best, we are Jewish. Everything promised by God. Buat saya, no. Buat saya, semua manusia itu berharga, Pak, nilainya. Tidak ada yang lebih. Tidak ada yang superior dari yang lain. Kalaupun, let's say, ya tapi kan mereka berilmu. Berilmu, Pak, tapi kalau tidak punya sisi kasih di hati, tidak ada kasih sayang, kebajikan itu, poin nilainya itu, drop drastically gitu loh, Pak. Mereka menganggap ya kami paling baik, kami paling benar. Tetapi di sisi lain mereka menjatuhkan, merendahkan manusia yang lain. Apakah Bapak tahu? Di Jewish itu, Pak, saya punya banyak kolek di sana, Pak, ya, itu Jewish. Selain mereka, Pak, itu dilihat bukan hanya sebelah mata masih lebih bagus, Pak. Ini tidak pakai mata, Pak. Kamu bukan Jewish, kamu tidak ada apa-apanya, kamu bukan siapa-siapa. Dan menurut saya, berdasarkan Declaration of Human Rights juga, kita tuh equal, Pak. Semua sama. Memilih hak yang sama. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan Anda lebih rendah daripada saya. Oke. Dan itu Diterima, banyak nanti accept, kalau iya. branch-nya kalau Bapak mau tahu, saya kan semuanya ada base data ya. Saya menulis gitu, itu banyak gitu. Bagus. Saya kira demikian. Jadi saya Terus menolak kalau di Kristen itu kan Abrahamik juga. Gimana itu? Kenapa tetap di kekristenan? Kemarin juga saya sudah sampaikan waktu itu bertanya ke Bapak Pendeta Superlim, Pak. Itu ada. Oh, pendeta. Saya bertanya itu 3 poin saya. Sebenarnya sih banyak ya, Pak, poin saya itu. Kenapa saya tidak bisa stay, atau bukan tidak bisa stay ya, seperti hati saya tuh kurang bisa full di situ begitu loh, Pak. Ada 5 ya. Kira-kira ya 5 deh, yang menurut saya itu sudah mental sekali ya. Apa itu? Yang pertama itu ke fundamental question itu bagaimana agama ini saya bisa tetap pegang, Pak, sebagai agama yang baik atau yang benar buat saya. Jika kitab sucinya aja bukan milik kita, Pak, diambil dari orang lain, Pak. Lalu yang kedua, bagaimana saya bisa memegang ini tidak tergoyahkan jika konsep ketuhanan saja itu perlu konsili, Pak. Tuhan itu absolut, Pak, tidak perlu pengakuan manusia, tidak perlu konsili, gitu loh. Lalu yang ketiga, bagaimana saya bisa memegang ini, saya bangga berjalan, bertemu setiap orang, saya istilahnya promote atau represent diri saya. Kalau ini agama yang benar, jika kitab suci yang saya pegang ini, Pak, itu bisa dikurangi, bisa ditambah, bisa direvisi, itu tanpa dasar yang kuat, gitu. Tidak ada solid groundnya, Pak. Saya masih bisa mengerti, paham, jika yang mengganti, contohnya misalkan, Tuhan Bapa mengutus Mesias lain gitu. Dalam konteks yang masih ada hubungannya dengan kita ya, Pak ya, atau ajaran Yesus, saya masih bisa mengerti. Tapi kalau yang mengganti, merubah orang lain, bukan trustable Mesias, ini bagaimana gitu loh, Pak. Itu yang ketiga. Itu yang dimaksud dirubah apanya? Yang asli apa terjemahannya? Kalau kita Yang dimaksud. ini juga penjelasannya panjang sih, Pak. Saya beri poin ini saja ya, Pak ya. Ya boleh. Kira-kira begitu. Untuk contoh singkatnya seperti ini, Pak. Kita juga discuss waktu itu, saya dan rekan-rekan dari background berbeda, itu beda fakultas, dari berbeda negara. Jadi contohnya misalkan Bible di Afrika, Pak, itu ya let's say 100 halaman. Lalu yang di Amerika jadi berbeda halaman lagi, di Indonesia berbeda halaman. Ini jumlah halaman ini atau yang berada di dalam ini tuh semuanya berbeda gitu loh, Pak. Jadi saya bagaimana bisa mengklaim ini agama yang tidak terbantahkan begitu loh, Pak.
yang berbeda apanya, halamannya apa, isinya apa, artinya apa? Saya kira Bapak sudah tahu ya jelas ya. Ada berapa itu yang dulu. Saya tidak akan bicara detail di sini karena saya asumsikan jika kita Kristen itu memang benar-benar mencintai Yesus dan ajaran, kita pasti mencari tahu, Pak. Entah itu melalui platform atau media Google, dari bank loading Benar itu, info Pak. saya bola, lalu literatur lain, saya berasumsi seperti itu. Lalu yang keempat, Pak, Keempat. Ya, lanjut aja dulu. ya, yang keempat, kita ini manusia di dunia ini kan kita berusaha melakukan sesuatu, terutama saya akan fokus ke studi ya Pak ya, untuk mendapat kemampuan ya Pak ya, mendapat ilmu agar kita sebagai manusia itu lebih proper, lebih layak dari aspek A, B, C, D dan lain sebagainya. Dengan dasar ini kita memanusiakan orang lain Pak. Nilainya itu banyak Pak, kita menghargai, menghormati dan lain sebagainya. Nah sementara ini juga sebenarnya saya setiap mendengar ini saya sedih. Dari dulu tuh saya sedih. Di kita Pak, kita tuh diperumpamakan itu seperti hewan Pak. Oh gitu. Kita seperti binatang, kita diperumpamakan domba Pak. Itu hati saya sedih Pak, saya manusia. Saya bukan, I'm not an animal Pak. Saya punya akal pikiran. Dan natur kita juga berbeda Pak. Binatang atau hewan, ini sorry ya Pak ya, kita yang mengatur mereka, mengurus mereka. Bukannya mereka mengurus atau mengatur kita. Bahkan kita bisa klaim kalau binatang atau hewan itu bisa bergantung kepada kita kalau kita punya hewan peliharaan ya Pak, seperti kucing atau anjing di rumah gitu papi ya. Nah, saya itu selalu sedih kok, saya diperumpamakan hewan, domba. Ini saya manusia, punya akal pikiran. Kalau memang Tuhan sayang menghargai saya, kok saya diperumpamakan binatang gitu loh Pak. Kenapa kok yang dipilih domba? Kenapa nggak dikatakan apa kerbau lah, sapi lah gitu Bro? Kenapa? Tahu kenapa kok? Intinya begini Pak. Intinya menurut saya manusia itu manusia Pak, berbeda. Hewan atau binatang itu tetap hewan binatang. Kita tidak bisa diperumpamakan equal sama, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Nah lalu yang selanjutnya sebenarnya ya Pak. Ya, yang selanjutnya. Terima. Kalaupun seandainya ini memang agama yang benar, yang universal, kenapa sih Pak kita tuh kok tidak belajar dari teks asli atau resource-nya Pak? Bukan berarti kita tidak bisa membaca dari terjemahan ya Pak, tidak apa-apa, bisa. Maksud saya kenapa kita tidak belajar dari teks aslinya atau sumber aslinya sehingga kita bisa meminimalisir Pak kesalahan translation atau mungkin ya perbedaan Bapak sudah cukup mungkin ya, perbedaan ini itu begitu banyak gitu loh Pak. Sehingga ada sekarang ada kan yang teks aslinya. Tadi apa kata Jasmine, kenapa kita tidak belajar langsung dari teks aslinya ya? Itu good point itu sih, good point. Lanjut. sehingga kalau kita berdiskusi ya Pak dengan sesama umat Kristiani di dunia, kita bisa bicara terus dengan satu kata, satu bahasa gitu loh Pak. Karena yang faktanya Pak, kita tidak bisa seperti itu Pak. Saya terus terang itu jealous ya Pak, iri dengan umat muslim. Mereka bertemu entah dari mana, atau kampus itu international student, tapi kalau mereka berbahasa Quran itu sama. Tidak ada perbedaan karena kitab yang mereka pegang di sana, di Amerika apa di Australia apa di Eropa yang lain atau di Afrika, di Indonesia itu sama Pak. Saya jealous terus terang Pak. Karena jadi dari hal ini itu kita jadi missing link gitu loh Pak. Saya bicara seperti ini. Tapi dari pihak mereka karena di Bible-nya itu tidak ada, dihilangkan, mereka tidak mengerti apa yang saya sampaikan, apa yang saya diskusikan, apa yang saya coba deliver ke mereka gitu loh.